Dari penjelasan-penjelasan tadi bisa kita pahami bahwa tauhid Wahabi, uluhiyah, rububiyah itu tauhid bid'ah. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim. Pada kali ini kita akan membahas tentang tauhid Wahabi. Tauhid Wahabi itu dibagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid Wahabi dikonsep oleh seorang syekh yang bernama Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Lumayan aneh ketika mereka mengaku salafi, pengikut ulama salaf, tapi tauhidnya ikut konsep Ibnu Taimiyah yang hidup sekitar abad ke-7 Hijriyah. Jadi jauh dari masa ulama salaf. Tapi konsep seperti ini sebenarnya tidak masalah, itu kan sebenarnya cuma konsep. Tetapi masalahnya benar nggak sesuai dengan akidah salaf, benar nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kita kaji. Kita fokuskan kajian kita sekarang pada rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifat belakangan. Rububiyah itu berasal dari kata Rabbun. Rabbun. Jadi yang kemudian artinya adalah Tuhan sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Dari kata Rabbun ini kemudian muncul istilah rububiyah. Rabbun menjadi rububiyah. Jadi maksudnya kita sebagai umat Islam harus meyakini, harus i'tiqad bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Jadi agar menjadi orang Islam harus yakin bahwa Allah sebagai pencipta langit, pengatur, pencipta kita dan seterusnya. Sedangkan uluhiyah itu dari kata ilahun yang artinya Tuhan sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini namanya tauhid uluhiyah. Kita sebagai umat Islam, sebagai muslim harus menyembah, harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah dari kata ilahun. Ilahun menjadi uluhiyah. Selanjutnya kita lanjutkan konsep-konsep dari tauhid Wahabi ini. Jadi dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini harus sama-sama diyakini dan dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi kita sebagai muslim harus bertauhid rububiyah, harus bertauhid uluhiyah, harus meyakini Allah sebagai pencipta dan kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika ada salah satu dari tauhid ini tidak ada, maka kita belum dikatakan muslim. Misalnya orang-orang kafir di masa Rasulullah, orang-orang musyrik di masa Rasulullah, oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa mereka itu bertauhid rububiyah. Jadi orang-orang musyrik itu meyakini bahwa sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin seperti itu. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Karena tidak menyembah Allah berarti mereka tidak bertauhid uluhiyah, hanya bertauhid rububiyah. Oleh karenanya orang-orang musyrik di masa Nabi itu belum muslim karena hanya bertauhid rububiyah. Sama dengan orang-orang musyrik di masa Nabi itu umat Islam yang bertawassul. Bertawassul di kuburan itu bukan muslim, kafir. Menurut tauhid ini, kenapa? Karena menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada kuburan. Jadi umat Islam yang bertawassul di kuburan itu belum muslim karena tidak bertauhid uluhiyah. Jadi di balik adanya tauhid uluhiyah dan rububiyah ini sebenarnya ingin mengkafirkan umat Islam yang bertawassul. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan Wahabi ini lebih kejam daripada Khawarij di masa lalu. Kalau Khawarij di masa lalu itu mengkafirkan orang-orang yang mengatakan yang melakukan dosa besar. Tetapi kalau Wahabi itu mengkafirkan orang-orang yang mengamalkan hadis-hadis Rasul. Tawassul itu ada hadisnya, ada dalilnya. Tetapi oleh orang Wahabi dikafirkan. Ini berarti lebih kejam daripada Khawarij di masa lalu. Baik, kita lanjutkan.
Dari konsep tauhid tadi kemudian ada pandangan dari ulama-ulama Wahabi, Abu Lahab, Abu Jahal, dan musyrik yang lain itu bertauhid, tetapi bertauhid rububiyah sebagaimana yang dijelaskan tadi, tapi tidak bertauhid uluhiyah. Pertanyaannya, adakah ulama salaf yang berkata seperti ini, yang berpendapat seperti ini? Sepanjang yang saya ketahui, belum ada yang berkata seperti ini selain Syekh Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya. Lalu setelah kita fahami tauhid Wahabi yang membebek kepada konsep tauhidnya Syekh Ibnu Taimiyah dan yang diikuti juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pertanyaannya kemudian, apakah tauhid Wahabi sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak percaya, mari kita lanjutkan. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Qala rabbukum rabbus samawati wal ardilladzi fatarahun. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim ingkar kepada kaumnya yang menyembah berhala-berhala. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardilladzi fatarahun. Kata Nabi Ibrahim, sebenarnya Tuhan kamu, Tuhan kalian ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Coba kita perhatikan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi rabbukum rabbus samawati, yang artinya kalau memakai konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah, maka seharusnya di sini menjadi tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Ternyata orang kafir itu di sini dijelaskan tidak bertauhid rububiyah kalau begitu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Rabbukum rabbus samawat, Tuhan rububiyah kalian itu adalah Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan rububiyah kalian orang kafir, kaumnya Nabi Ibrahim itu bukan berhala-berhala yang kalian sembah, tetapi Tuhan rububiyah kalian adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti tauhid Wahabi yang mengatakan bahwa orang kafir itu sebenarnya bertauhid rububiyah berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran. Selanjutnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain. Dalam hadis ini dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzakara qabda ruhil mu'mini, dan beliau menyebut dicabutnya ruhnya orang yang beriman. Ruhul mukmin, ruhnya orang yang beriman. Faqalah, maka Nabi Muhammad bersabda, ya'tihi atin, akan mendatanginya orang yang datang. Yakni fi qabrihi, yaitu maksudnya adalah di kuburannya. Fayaqulu, maka yang datang tadi itu berkata, marrabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Fayaqulu rabbi Allah, maka ruhnya orang mukmin tadi berkata, Rabbi, Tuhanku, Allahu adalah Allah. Yang menjadi titik poin dalam hadis ini adalah ruhil mukmin, ruhnya orang-orang yang beriman. Berarti yang ditanya di sini adalah orang yang beriman. Yang kedua, kata marrabbuka, siapa Tuhanmu. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa kata Rabbun itu menjadi rububiyah. Rububiyah diambil dari kata Rabbun. Berarti marrabbukah di dalam hadis ini adalah tauhid rububiyah. Pertanyaannya, kenapa orang mukmin, orang yang beriman hanya ditanya tentang tauhid rububiyah? Hanya ditanya tentang Tuhan pencipta. Kenapa Tuhan yang dia sembah nggak ditanya? Di sini lafadznya hanya marrabbuka. Seharusnya juga man ilahuka, siapa Tuhan yang kamu sembah. Kenapa? Karena menurut konsep Ibnu Taimiyah tidak cukup hanya tauhid rububiyah, tidak cukup hanya tauhid uluhiyah. Kedua-duanya harus ada. Lah di sini orang mukmin hanya ditanya tentang marrabbuka, tauhid rububiyah. Maka bisa ditarik kesimpulan konsep Ibnu Taimiyah bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memahami hadis ini sebenarnya kata Rabbun itu berarti Tuhan pencipta,
juga berarti Tuhan yang disembah. Jadi ketika orang mukmin ditanya marrabbuka, berarti itu sebenarnya yang ditanya adalah Tuhan penciptamu, Tuhan yang kamu sembah itu siapa? Seperti itu. Jadi nggak ada beda. Kata Rabbun dan kata Ilahun itu sebenarnya sinonim. Jadi pembagian tauhid Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Wahabi itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kita beralih kepada ayat berikutnya. Di dalam ayat Al-Quran ada sebuah ayat, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Yang menjadi titik fokus dalam ayat ini adalah kata arbabun. Kata arbabun itu bentuk jamak dari Rabbun, yang kalau kita lihat dari konsep Syekh Ibnu Taimiyah, Rabbun itu maknanya Tuhan pencipta. Dari Rabbun menjadi rububiyah. Arbabun, Rabbun, rububiyah. Maka arbabun seharusnya kalau ikut konsep dari tauhid Syekh Ibnu Taimiyah, maka berarti Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. Ternyata dalam ayat ini berarti Tuhan sesembahan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dua pemuda itu menyembah selain Allah. Lah, menyembah selain Allah ini kemudian sesembahannya itu disebut dengan atau dibahasakan dengan arbabun. Berarti kata Rabbun itu tidak hanya berarti Tuhan sebagai pencipta di dalam Al-Quran, tetapi juga sebagai Tuhan sesembahan. Makanya kemudian Nabi Yusuf mengajak kedua pemuda tersebut untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada arbab sesembahan-sembahan mereka. Hal ini sebagaimana penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Dijelaskan summa inna Yusuf, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam aqbala 'alal bil mukhatabah, menghadap kedua pemuda tersebut untuk berbicara wa du'a ilahuma ila ibadatillahi wahdahu, dan mengajak keduanya untuk menyembah hanya kepada Allah satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khala'a ma siwahu minal awsani, dan membuang semua selain Allah yang berupa berhala-berhala, allati ya'buduha qaumuhuma, yang disembah oleh kaum-kaum dari kedua pemuda tersebut. Faqalah, maka Nabi Yusuf berkata, arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahar. Dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa tauhid Wahabi, tauhid Syekh Ibnu Taimiyah itu bertentangan dengan Al-Quran. Ini sisi gelap dari tauhid Syekh Ibnu Taimiyah, tauhidnya Wahabi. Dan sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan konsep tauhid uluhiyah rububiyah milik Wahabi. Maka kita katakan tauhid Wahabi di sini adalah tauhid bid'ah. Kenapa kok tauhid bid'ah? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, siapa yang paling ikut Al-Quran dan hadis kalau begitu? Nah, sisi gelap tauhid Wahabi ini tidak mungkin dijelaskan oleh Ustadz Wahabi kepada jamaah-jamaahnya. Ya, anggaplah mereka itu ditipu atau dibodoh-bodohin. Akhiran, mari kita berdoa mudah-mudahan kita selalu berada di jalan hidayah Allah, berada di jalan yang lurus, jalannya ulama salaf, jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Bukan jalannya orang yang mengaku ahlus sunnah, mengaku pengikut salaf, mengaku pengikut Al-Quran dan hadis, tetapi bertentangan dengan itu semua.